Puji Tuhan, buat siang hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin supaya di masa-masa yang sudah sangat singkat kita menjadi dewasa, karena Tuhan hanya akan bertemu dengan orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Karena untuk menjadi mempelainya itu harus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mendengarkan kebenaran yang mengingatkan kepada kita untuk menjadi dewasa, itu tanda bahwa Tuhan sedang ingin supaya kita menjadi orang-orang yang menikmati apa yang menjadi penyediaannya. Saya hanya teringat dengan apa yang tadi menjadi sebuah pertanyaan dari Pak Pardosi. Beliau katakan bahwa janganlah membawa kami dalam pencobaan, ya. Saudara, dengan kata lain, ada sebuah doa yang kita naikkan kepada Tuhan, yaitu doa permohonan. Memang pencobaan di sini ada dua arti. Pencobaan yang dengan kata lain, kalau kita percobaan yang karena kita lakukan, itu adalah pencobaan yang dengan kata lain kita sendiri yang salah sendiri untuk datang ke situ. Tetapi ada pencobaan yang adalah untuk membuat kita itu dididik, dengan kata lain adalah ujian, ya. Karena pasti Tuhan itu menguji supaya kita ini menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saudara, pada waktu kita ini menjadi orang yang teruji, itu akan menjadi orang yang benar-benar dikatakan dewasa. Teruji yang seperti apa, saudara? Pada waktu saudara mungkin sedang melakukan memiliki sebuah pergumulan itu adalah mungkin saudara, ya, jadikan aku kaya, kalau aku kaya akan menjadi berkat. Ya, saudara, pada waktu kita posisi tidak punya, gitu ya, itu sepertinya memang menjadi doa yang terus kita naikkan. Tetapi pada waktu kita ada menjadi orang yang tiba-tiba punya sesuatu yang dipercayakan Tuhan, saudara yang kasih, gitu ya, hati itu susah kadang-kadang untuk, ya, menjadi stabil kalau kita ini tidak teruji. Saudara, ya, tidak teruji dengan kata lain apa, gitu ya. Pada waktu kita mungkin punya apa yang kita miliki, mungkin kita bisa saat kita mungkin sangat sederhana, atau mungkin kita mungkin kurang dalam punya belas kasihan pada waktu kita belum melihat sesuatu. Tapi kadang-kadang kalau kita itu melihat sesuatu yang kita inginkan, itu contoh seumpama, saudara, ya, pada waktu kita melakukan sebuah perpuluhan, mungkin perpuluhan dengan kata lain kita memberi, kepada waktu kita diberkati dengan 100 juta untuk membuat perpuluhan pasti 10 juta. Saudara, masih biasa. Tapi pada waktu kita mungkin diberkati dengan mungkin ratusan juta, terus akhirnya tiba-tiba harus memberikan perpuluhan, mungkin itu adalah juga ratusan juta juga. Saudara, mungkin kita akan banyak banget, enak banget gereja, nggak ngerjain. Saudara, ada aja roh yang tiba-tiba membisikkan. Kadang-kadang gitu, ya, saudara, kadang-kadang diberkati untuk menjadi berkat. Tetapi pada waktu kadang-kadang dalam sebuah perjalanan itu kita ada sebuah yang namanya roh yang mengintimidasi. Pada saat kita belum apa-apa, Tuhan pakai aku untuk melayani engkau, ya. Tapi pada waktu kita sudah melayani, kadang-kadang, ya, kita ini lupa bahwa kita dulu ada doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan saudara, yang saya mau garis bawahi dengan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, kalau hatiku belum menjadi kuat dan teguh, jangan sampai engkau bawa aku pada posisi yang itu. Saudara, yang istilahnya gitu. Karena apa? Manusia itu kadang-kadang pada waktu diuji, ya, belum cukup kuat untuk menghadapi semua itu. Berkat itu buat banyak orang mungkin kadang-kadang biasa, tapi ada berkat yang menjadikan kadang-kadang orang itu lupa bahwa Tuhan yang sudah memberi. Kadang-kadang kita menjadi orang yang pengatur banyak hal, daripada kita lupa dengan doa Bapa kami yang disebut tadi adalah, ya, Bapa kami di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kata jadilah kehendakmu itu tidak mudah, ya. Seringkali jadilah kehendakku,
karena kehendakku lah yang harus aku turutin. Saudara, ada banyak kehendak manusia itu sangat kuat mempengaruhi kadang-kadang kondisi yang ada. Hari ini kalau kebenaran tadi sudah mengingatkan kepada kita menjadi dewasa, ada ujian demi ujian yang kita lewati, dan ujian itu biasanya tidak dikasih tahu. Dan ujian itu kadang-kadang kita juga tidak tahu soalnya seperti apa. Pasti kita akan lewati ujian, dan sisi-sisinya banyak. Ada orang itu ujiannya itu adalah sisi kasih. Ada orang itu ujiannya adalah sisi mungkin kekuatan atau kesehatan, atau banyak sisi-sisinya seseorang. Tapi pada waktu kita diperhadapkan dengan yang namanya ujian, jangan sampai kita miss dan tidak lulus. Karena pada waktu ujian itu datang membuat kita menjadi orang yang akan naik next level, atau dibawa kepada sebuah posisi yang lebih lagi. Tuhan suka menguji, Tuhan suka dengan kata lain mendidik. Tetapi dalam mendidik pasti ada ujian, dan ujian itulah yang membuat kita pada waktu kita lulus, maka kita menjadi orang-orang yang dapat dikatakan menjadi dewasa. Biarlah kebenaran ini mengingatkan kepada kita untuk terus menjadi orang-orang yang kuat, dan menjadi orang-orang yang menikmati penyediaannya. Sebelum nanti kita akan masuk di dalam hal yang lain, saya hanya ingin satu hal yang saya mau bagikan kepada saudara, yaitu di dalam kitab Filipi yang mengatakan, saya akan mengajak saudara mengucap syukurlah di dalam segala perkara, ya. Filipi 4 ya, Filipi 4 yang dikatakan ayatnya yang keempat. Filipi 4 ayat keempat sampai dengan ayatnya yang ketujuh, saya akan bagikan kepada kita semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam segala permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, saya tahu ayat ini tidak asing buat kita semua, tapi ayat ini mengingatkan buat kita berkata bahwa bersukacitalah. Penting kata bersukacita, karena sukacita itu dikatakan di dalam kitab yang mengatakan obat itu adalah berkata hati yang gembira adalah obat. Tandanya Tuhan itu mengingatkan kepada kita bersukacitalah di dalam senantiasa. Senantiasa itu setiap waktu, saudara, ya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ada kata di dalam, berarti kita ini di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, memang ya ada banyak hal yang kita hadapi dalam pergumulan kehidupan, tetapi Tuhan itu mengingatkan bersukacita. Ada banyak, kalau kita mengajarkan tentang peperangan, ada banyak untuk yang kita perlu lakukan di dalam menghadapi peperangan itu. Musuh harus kita lakukan dengan ini dan itu. Salah satunya musuh itu tahu, kalau kita tahu firman Tuhan kata ada tertulis, gitu ya. Tetapi salah satunya pada waktu kita tahu firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak menjadi pelakunya, saudara, kasih firman Tuhan itu mengatakan gini, ya, bersukacitalah. Nggak tahu maksudnya harus melakukan seperti apa menjadi pelaku firman Tuhan, itu nggak mudah. Tetapi pada waktu kita menjadi pelaku bersukacitalah, itulah salah satunya kita melakukan firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Saudara, kata bersukacita ini benar-benar harus menjadi pola hidup kita, gaya hidup kita. Saudara, saya tahu bahwa tidak semua orang itu memiliki beban yang sama. Ada orang melihat keadaan kita dari sisi luar, ya. Saya ini kalau ketemu dengan banyak orang, nggak mungkin Mbak Bu Puji itu di dompetnya nggak ada uang. Suatu waktu ada anak mahasiswa yang saya kirim ke suatu tempat, ya. Saya
mengirim mereka ke suatu tempat dan dia berkata begini, Bu Puji itu uangnya banyak sekali gitu ya. Karena kalau kebutuhan apapun aja saudara ya, seringkali mereka itu mungkin nggak tahu, tapi seringkali saya mengatakan, oh ya, saya ini dilaporin dari banyak sisi. Saya dikatakan, Bunda, kalau manggil saya ada di asrama anak-anak rumah Shalom, Bunda ya, beras kita mau habis. Oh ya, saudara, oh ya. Saya oh yanya sambil saya senyum. Oh ya, tanda bahwa engkau harus berdoa. Terus akhirnya saya pergi ke STT dan dia berkata bahwa, Bu, keuangan kita begini-begini dan begini. Oh ya, saudara, semua saya jawab dengan oh ya. Dan pada waktu saya ke gereja dan tiba-tiba, Bu, ini kita ini dan ini ya. Kemarin saudara mungkin kadang-kadang saudara melihat kondisi sound system dan musik ini banyak hal yang baru sebenarnya ya, kabel maupun apa gitu ya, tapi masih belum sempurna, masih belum banyak hal yang ini dan masih kurang ya. Sudah disuntik ini dan itu dan ini dan dikatakan masih kurang katanya. Terus akhirnya saya tanya lagi, kurang berapa? Dan kurangnya itu membuat saya pusing. Oh ya, saudara, oh ya. Dan tanda mereka tahu bahwa nanti sebentar lagi akan dikasih kok sama Bu Puji, gitu ya. Dan saudara yang kasih, oh iyanya saya ini orang nggak tahu kalau seumpama saya berkata bahwa masih dalam jalan semuanya. Saudara, saya bersuka cita dengan dilatih Tuhan dengan iman, ya, iman, gitu ya. Pada waktu saudara itu dilatih dalam sisi yang lain mungkin kadang-kadang berat. Tapi jangan mengatakan, aduh Tuhan berat dan saya enggak. Saudara, seringkali oh ya, itu tanda bahwa mari kita berdoa nak. Mari kita berkata iya, sepakat. Dan saudara, dan pada waktu saya mengatakan oh ya gitu ya, terus akhirnya oke, memang kurang berapa lagi, dan mengatakan kurang seperti ini dan itu. Oke, doa ya. Saya tidak ngomong doa lah, tapi sekarang saya ngomong kepada jemaat Tuhan ya, mari berdoa ya. Saya nggak tahu apalagi, saya dalam pikiran saya, ya ampun luar biasa ya saudara, sound system itu mahal sekali dan banyak hal yang di ini dan itu gitu ya. Nah saudara yang kasih, makanya pada waktu Tuhan hadapkan dengan banyak hal yang tidak bisa saya ungkapkan dan yang tidak bisa saya ceritakan. Hanya saya ceritakan kepada Tuhan, dan saat itu saya katakan, bersukacitalah, ayat ini menguatkan setiap perjalanan iman saya. Kehidupan kita adalah sebuah perjalanan iman. Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan menyelesaikan destiny. Tapi kalau kita lakukan dengan kayak apapun, saudara jangan kalah sebelum berperang. Dan inilah ayat yang mengingatkan kepada kita, siapapun gak kebal dengan yang namanya pergumulan. Mulai dari anak-anak pasti kepingin ini dan itu. Saya mengajarkan kepada anak saya pada waktu masih kecil, sudah berkata, pada waktu engkau menginginkan sesuatu, sebelum engkau meminta kepada mama dan papa, berdoalah kepada Tuhan ya. Dan mereka lakukan itu, dan seringkali Tuhan memberikan yang lebih dan yang seperti apa yang dia inginkan. Dan Tuhan terus mengingatkan, sekali lagi bersukacitalah. Tanda hari lepas hari itu, musuh kita itu kadang diri kita sendiri. Keadaan kita lemah, keadaan kita apa. Tetapi saudara, mari bangun. Bukankah hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Barang siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Makanya saudara, untuk menjadi kuat secara diri itu, berkatalah kepada diri saudara, bersukacitalah. Saudara, omongkan kepada diri kita. Dan untuk menjadi dewasa itu harus kita yang mendidik, bukan orang lain yang mendidik kita. Dan kita harus ngomongin gitu ya. Saya mendengar beberapa anak-anak mahasiswa kadang-kadang kalau mau praktek nanti, apalagi sekarang sudah beberapa yang sudah diutus, kurang lebih hampir 50 orang yang sudah disebar ke beberapa kota dan provinsi. Dan ya puji Tuhan, 90% masih lumayan. Tapi ada 10% yang selalu berkata, mungkin ada yang berkata, tidak seperti yang saya inginkan. Dan kadang-kadang ya di lapangan dan dengan di tempat itu beda. Saudara,
Ya, kita seperti yang dikatakan tadi, Bapak Dosi berkata bahwa kita khotbah melihat kita khotbah dilihat orang pikir khotbah itu enak saudara kalau kita benar-benar ngerti pimpinan Tuhan. Tetapi tahu nggak saudara bahwa apa yang mau dikhotbahkan itu di tempat gini gitu ya, itu hasil dari doa mungkin beberapa hari, beberapa jam. Bahkan apa yang harus disampaikan, bahkan kalau kita seperti tadi dikatakan, kita benar-benar tidak punya roh yang bisa mengcover aja, itu susah. Makanya saya katakan saudara, orang bisa melihat di luar, tetapi pada waktu kita ya ada di, mungkin kita menjadi pelaku sendiri, itu tidak mungkin, tidak mudah. Ya, nah saudara yang kasih, pada waktu saudara bertekad untuk jadi hamba Tuhan itu bukan dimulai dari pada waktu saudara ada di mimbar di sini. Makanya kalau nanti ada prakteknya itu kadang-kadang nyapu, ngepel dengan kata lain kadang-kadang masak, ngepel dan yang itu bagian dari rangkaian semuanya. Buat saya seringkali saya ngomong, ibadah bukan hanya disiapkan khotbahnya. Kadang-kadang disiapkan tempatnya, disiapkan ruangannya, disiapkan banyak sisi. Dan sisi-sisi itu yang kadang-kadang kalau kita belum menjadi seorang gembala sidang yang punya tim, itu semua sendiri. Saya pernah membuka tempat yang dalam arti perintisan itu sendiri, nyapu sendiri, ya, WR sendiri, sambil kadang-kadang gitar sendiri dan semuanya sendiri. Nah saudara yang kasih, tetapi saya katakan itu adalah hamba Tuhan. Jangan kita hanya berpikir bahwa hamba Tuhan hanya menjadi orang yang khotbah di depan. Nah saudara yang kasih, ayat yang berikutnya di situ dikatakan, ya, janganlah hendaknya kamu khawatir, hendaklah bersukacitalah senantiasa, dan kukatakan sekali lagi bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya, kebaikan itu adalah kehidupan kita menjadi kesaksian. Kehidupan kita menjadi kesaksian di dalam hidup ini. Makanya saya sampaikan buat saudara, orang bisa mendengar khotbah kalau saya atau khotbahnya hamba Tuhan siapapun itu di mimbar ini adalah mungkin ya setengah jam atau 1 jam, tapi saudara dia melihat hidup saya itu beberapa hari, bisa lihat saya seperti yang Pak Pordosi tadi katakan, ya, kita santun, kita menjadi pelaku firman atau tidak. Hari-hari ini bukan hanya hamba Tuhan saja, kita semua disebut hamba-hamba Tuhan. Kita mungkin ke gereja setengah jam atau 1 jam, 2 jam, ya. Dan pada waktu kita di luar sana, ya, kita dengan suami dan dengan istri, dengan anak beberapa jam. Bahkan kita bisa saja, saya mungkin bisa lupa menjadi istri dan tidak menjadi istri yang menjadi istri yang benar-benar melayani mungkin dengan sungguh-sungguh. Itu pun bisa dilihat, atau dirasakan oleh pasangan saya yang merasakannya. Dan saya tahu itu kadang sebuah jeritan bahwa kalau bisa, ya, memang saya ini kadang-kadang saudara ya, masak itu sekarang kan sudah gampang ya, tinggal beli bisa. Lupa sudah nggak kayak dulu saudara masak itu. Kadang-kadang bener-bener nggak masak, baru keinget kalau mau makan bahwa bener-bener oh iya ya perlu masak sebenarnya. Sebenarnya di kulkas saya itu ada makanan banyak, ada udang, ada ikan, ada macam-macam lah penyediaan. Dan saya lupa masak. Dan pada waktu sudah jamnya makan, saudara, ternyata saya tidak menjadi seorang istri yang menyediakan makanan buat suami dan anak-anaknya. Nah saudara, mungkin saya bisa ya khotbah, ngomong kepada kaum wanita atau kepada semua anak-anak, tetapi saya juga lupa pada waktu ini. Karena apa saudara? Sekarang tinggal telepon itu sudah datang masalahnya, ya. Jadi kadang-kadang lupa masak. Nah saudara, ini pelajaran, dan mungkin banyak hal yang lain. Saudara, mungkin itu bukan hanya saya, ada mungkin yang lain yang kadang-kadang seperti itu. Tidak menjadi mungkin tidak menjadi siapapun lah, tidak menjadi anak yang benar-benar berbakti kepada orang tua.
Tidak menjadi suami yang kadang-kadang itu mengasihi istri dan mengasihi anak-anaknya. Dan tidak menjadi mungkin adalah anak buah yang melayani. Dan mungkin tidak menjadi pemimpin yang mengayomi. Banyak sisi kita. Tapi Tuhan mengatakan, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh orang. Dan inilah menjadi saatnya menjadi pelaku kebenaran. Nah, saudara yang kasih, saya terakhir di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, saudara, khawatir itu melemahkan kita. Khawatir itu mengurangi imun kita. Seharusnya kita punya imun yang kuat untuk membuat kita bisa mendobrak sesuatu yang mungkin menghalangi kita. Tapi karena sebuah kekhawatiran membuat daya imun kita turun dan kita tidak ada kekuatan untuk menerobos. Menerobos di sini bukan hanya menerobos tembok secara fisik. Dalam hidup ini ada tembok-tembok yang kadang-kadang kita terobos. Tembok ketakutan, tembok kekhawatiran, tembok-tembok yang kadang-kadang itu adalah mungkin adalah ya keadaan yang menakutkan. Nah, saudara yang kasih, kalau kita menjadi lemah, ya kita tidak bisa menerobos. Sedangkan kita harus berjalan ke depan untuk menuntaskan. Di depan sana ada banyak penyediaan Tuhan. Kalau kita menjadi lemah, kita kehilangan apa yang menjadi penyediaan Tuhan. Bahkan kita mungkin tidak menikmati apa yang sebenarnya Tuhan siapkan. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, supaya saudara berkemenangan dan menerima yang terbaik dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya merindukan jemaat Tuhan hari-hari ini, ya. Saya tahu apapun yang kita dengar dari banyak media atau dari presiden kita tentang keadaan tahun depan udah tidak lama lagi, beberapa bulan yang akan datang. Tetapi saya mau sampaikan, tadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita menjadi dewasa. Orang yang dewasa pasti mempunyai akal yang diberikan kekuatan oleh Tuhan. Tidak menjadi lemah karena keadaan. Saudara, apapun di tangan saudara, buatlah ada yang bisa saudara kerjakan. Kalau saudara masih ingat tentang kesaksian kehidupan yang dimana Tuhan memelihara saya, ajaib. Ya, di Jatiasih ini bagaimana tempat Tuhan menyatakan janji-janjinya dan mengajarkan kepada saya luar biasa. Saat saya mungkin tidak melihat sesuatu yang saya doakan dan saya inginkan, saya tetap mengucap syukur. Dan pada waktu saya mengucap syukur, Tuhan itu simple mengajarinya, hanya kita taat enggak. Pergilah ke pinggir sungai. Dan ke sungai itu ada, di situ saya pernah bilang, ada bayam, ada kangkung, ada cabai. Dan saudara, saya tidak menanam dan tidak menabur, dan tetapi ya saya menuai karena penyediaan Tuhan. Burung di udara tidak menabur, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung ya tidak memintal, tetapi didandani oleh Tuhan. Hari ini kita adalah anak-anak Tuhan. Di tangan saudara ada apa? Ya, di tangan saudara ada apa? Pada waktu saudara suruh untuk mengerjakan apapun, kerjakan. Saudara belum tahu apa yang saya pernah lakukan. Saya pernah membuat ya kue dadar gulung. Ya, kue dadar gulung saya pastilah enak. Ya, apalagi bikinnya didoakan. Ya, yang beli pun kurang. Ya, karena sedikit. Ya, sedikit itulah yang membuat saya terus membuat dan membuat lagi. Ya, dan saudara, kedua, saya pernah ya menjual rambutan yang ada di satu pohon yang sangat banyak. Saya borong dan untungnya membuat saya ya mendapatkan uang yang lumayan. Saudara, mungkin banyak orang yang melihat saya, wah Ibu Puji enak. Tapi ya, perjalanan iman itu adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Saya mengerjakan apa yang ada di tangan saya dan apa yang saya lihat. Itulah yang membuat saya melihat penyertaan Tuhan. Makanya kalau orang seringkali enggak saat ini, anak saya juga kalau ngomong saudara minta uang itu kayak punya ATM.
Mah bayar 89 juta. 89 juta itu buat mereka kayak dipikir itu adalah uang beberapa. Oh ya, mamanya selalu punya kata oh ya, doa ya nak. Nah saudara, itu kenapa kamu mendadak? Iya, dari sananya mendadak. Anak saya kuliah di Malaysia. Dan saudara yang kasih, oke, oleh imanmu mama topang imanmu. Wah, saya tahu karena dia sekolah Tuhan yang memulai saudara, yang menunjukkan ya dia akan imannya dia. Saya suntik ya, akhirnya saudara, saya juga nyenyak aja tidur habis menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, dia adalah anakmu dan engkau. Dan saudara, belum sampai selesai yang satunya, Tuhan berkata kepada yang satunya, anak saya yang satunya sekolah di Presiden, dan saudara dapat beasiswa 70%, lumayan ya 70%, lumayan kelihatannya 70%. Tapi tiba-tiba, harus bayar 26 juta. Oh ya, iya. Semua oh ya. Dan hari di mana Tuhan memberikan saudara ya, ajaib. Saya berkata, dua-dua imannya satu sana. Dan saudara kadang-kadang ya nggak tahu bagaimana cara Tuhan membukakan yang ajaib. Kalau sampai saat ini dan tiba-tiba ya minggu depan saya tanggal ini ke Iran. Ke Iran itu satu orang hampir 30, saudara ya, hampir 30 juta. Kami bertujuh. Dan saya harus ngendong beberapa karena itu tim saya. Dan saudara, itu benar-benar gak punya mereka. Dan saya udah, kamu harus sepakat. Dan saudara yang kasih, ajaib. Kami tiket sudah semuanya dan visa sudah diterima semuanya dan makan ajaib melimpah. Saudara, itulah buat saya hanya Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Saya hanya melakukan ya. Saudara, ke Iran ini keliling ke 9 kota Iran, dan itu gak mudah. Ada sebuah peperangan yang harus hadapin. Makanya saya sampaikan, jangan melihat sekarang perjalananmu dan engkau berhenti di situ. Tetaplah jalan dan teruslah terobos dan jalan. Itu membuat engkau akan melihat. Tapi kalau engkau berhenti pada waktu engkau ada masalah di situ, sampai di situ engkau melihat hanya tembok. Mungkin hanya melihat ya di situ sepandang engkau lihat. Jangan nggak penting engkau belum melihat, nggak penting engkau belum menerima, dan nggak penting engkau maksudnya merasa ini dan itu. Teruslah berjalanlah dan berjalan, karena perjalanan kita itu ke depan dan bukan ke belakang. Itu yang saya sampaikan buat umat Tuhan hari ini, supaya jangan menjadi lemah dan letih kalau engkau menghadapi segala sesuatu. Saya hanya mengajarkan kepada anak saya, kalau hingga saat ini dipelihara dan mereka hingga sekolah, terus akhirnya ya mereka bisa lunas semuanya. Dan saya juga nggak tahu kadang-kadang bagaimana cara Tuhan membuat yang ajaib. Dan seringkali ya mereka itu kebanyakan seringkali mimpi kalau mau ngasih uang ke saya, saudara. Ajaib ya. Ya dikatakan, Bu, saya mimpi. Wis, malaikat saya itu luar biasa, saudara ya. Datangi ke orang melalui mimpi. Ya, dan dia katakan seringkali, Ibu mau pergi ya, katanya saya itu mimpi tadi sore. Wah, mimpinya aja masih sore. Ya, mimpinya masih sore. Dan saya harus tahu bahwa ibu ini pada waktu dia mau ngasih untuk anak saya, Tuhan, ibu saya nggak tahu apakah ibu itu punya anak. Ya, tiba-tiba anak itu Tuhan bilang suruh kasih kue untuk saudara, untuk kasih kue aja. Ya, itu kasih kue ulang tahun 5 juta. Ajaib ya. Dan saya hanya sampaikan, itulah kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada atas ya, ada atas kita semua. Dan mari kita semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan hari ini, renungkan supaya kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, sehingga kita
berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk memberi, dan kita akan berdoa untuk setiap apa yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima apa yang Tuhan sudah siapkan dari hidup kami. Engkau sudah memberi banyak dalam hidup kami. Ada banyak pemberian yang kami, atau ada banyak berkat yang kami terima di dalam hidup ini. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat pemeliharaan, dan berkat Tuhan, anugerah demi anugerah yang kami alami. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Hari ini kami tidak hanya mau menjadi pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku. Tolongin kami kalau hari-hari ini kami belum mengerti tentang jalan-jalan-Mu, dan belum mengerti tentang apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Tolongin kami. Kami orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Kami tidak mau kehilangan apa yang menjadi penyediaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ada banyak yang Tuhan butuhkan, yang dibutuhkan oleh umat-Mu. Tetapi biarlah pada waktu hari mereka mau memberi, mereka tidak berkekurangan. Tolongin kami, supaya kami memberi dengan sukacita, memberi dengan penuh keikhlasan, karena kami tahu pada waktu kami memberi, kami sedang menghancurkan roh kemiskinan, roh kepelitan, dan kami sedang dididik sendiri oleh Tuhan untuk menyiapkan wadah supaya kami punya berkat pada penyediaan pada waktu kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk memberi. Kuduskan dan tahirkan persembahan yang kami akan berikan ini di dalam nama Yesus.